Ketika Anda pinjol, Anda kan memberikan persetujuan kepada aplikasi pinjol untuk akses handphone Anda. Berarti aplikasi pinjol itu sudah bisa melihat isi handphone Anda. Karena apa? Anda menyetujui. Sehingga nanti ada satu masuk, kalau dalam dunia digital, worm misalkan ya, masuk ke handphone Anda, nah nanti akan berkembang biak. Nah, berkembang biak di situ banyak. Sehingga nanti aplikasi pinjol itu bisa punya full akses terhadap handphone Anda. Orang tidak bayar sebar data, orang tidak bayar dimaki-maki. Bukan hanya orangnya, keluarganya, temannya, semua ikut dimaki. Bagi Anda yang belum pernah punya pinjol atau yang pengen minjol, nah ini yang harus Anda lakukan. Hati-hati. Nah, sangat hati-hati. Karena banyak hal yang harus Anda pertimbangkan masak-masak sebelum Anda pinjol. Yang pertama, banyaknya kasus penipuan terkait pinjol. Penipuan apa, Pak? Penipuan proses cepat. Cukup 3 menit cair. Itu sumber masalah. Kenapa kok sumber masalah? Karena kebanyakan bagi Anda yang tergiur, Anda klik linknya, Anda download aplikasinya, Anda ajukan pinjaman. Mereka kan cepat verifikasi. Anda udah pernah pinjam atau enggak, KTP-nya bener apa enggak, ada blacklist atau tidak di Asosiasi Perusahaan Fintech Indonesia. Ada apa enggak, pernah minjol apa enggak? Kalau pernah minjol, lancar atau enggak? Kalau lancar dikasih lagi, kalau jelek reject. Cepat. Tetapi biasanya karena cepat itu, karena Anda tergiur dengan layanan cepat, maka Anda sudah tidak mikir ini bunga berapa, ini denda berapa. Contoh, saya ngajukan pinjaman online 5 juta. Saya ajukan, wah cepat memang 30 menit cair. Tapi begitu cair potongannya besar. Bisa jadi dengan 5 juta kita hanya terima cuma 3 juta atau 3,5 juta. Sisanya Pak, potongan administrasi, potongan ini. Jadi semua potongan masuk nanti. Potongan administrasi, member baru, cicilan pertama, masuk semua. Sehingga paling Anda terima cuma 3,5 juta. Bulan depan Anda harus bayar lagi. Dimana kalau di total dengan tenor kurang lebih sekitar 5 atau 6 bulan, bisa jadi Anda yang pinjam 5 juta, terima 3 juta, bisa-bisa dalam waktu 6 bulan kembalinya menjadi 7-8 juta. Itu kalau lancar. Kalau Anda terlambat, bisa jadi Anda bisa bayar sampai 10 juta dalam kurun waktu 6 bulan. Itu teman-teman sekalian. Jadi bagi Anda yang sekarang belum terkena jeratan pinjol, hati-hati karena dalam dunia pinjol penipuan sangat marak. Kemudian selanjutnya Anda harus hati-hati terhadap bunga. Kenapa kok bunga, Pak? Iya, karena bunga itu ada 2. Ada yang flat, ada yang menurun. Apa itu Pak flat? Flat itu biasanya bunganya tetap. Ada yang menurun. Menurun seperti apa Pak? Contoh kayak gini. Kita pinjam 10 juta, bunganya berapa? 2%. Kalau 10 juta berarti pokoknya saja itu kan 10 juta dibagi sebulan, setahun misalkan, atau 10 bulan kan 1 juta. Tapi Anda kena bunga 2%, kan 200.000. Berarti angsuran Anda 1 juta plus 200.000. Atau bunganya jadi besar 5%. 1 juta plus 5% 500.000. Jadi angsuran Anda di bulan pertama 1.500.000. Bulan kedua pinjaman Anda kan sudah berkurang 1 juta pokoknya. Maka 5%-nya tidak lagi dari 10 juta, tetapi dari 9 juta. 9 juta dikalikan 5%. Nah, jadi angsuran Anda semakin menurun, tapi itu jarang. Yang ada Pak flat semua. 5% kali 10 juta, 500.000. Pokoknya 10 juta bagi 10, 1 juta. Jadi angsuran Anda 1 juta plus 500.000. Maka Anda harus hati-hati terkait dengan sistem bunga dari pinjaman online ini. Selanjutnya yang harus Anda lakukan, hati-hati terkait dengan pinjol ilegal. Kenapa Pak kok harus hati-hati? Karena ilegal itu sudah pasti melawan hukum. Nggak bener, mereka ada di Indonesia aja udah nggak bener. Dengan cara tidak mematuhi peraturan yang ada, maka perilakunya hampir dapat saya pastikan pasti nggak bener. Ya, hampir saya pastikan kelakuannya nggak bener. Orang tidak bayar sebar data, orang nggak bayar dimaki-maki. Bukan hanya orangnya, keluarganya, temannya, semua ikut dimaki.
Untuk memastikannya, lihat website ojk.go.id. Nah, di sana ada nanti pinjol yang resmi mana, yang sudah punya izin beroperasional mana, yang baru terdaftar pun juga ada. Nah, silakan cek. Karena kalau baru terdaftar, mereka izinnya berarti belum lengkap. Harusnya tidak boleh beroperasi di Indonesia. Tetapi nyatanya beroperasi dengan tenang di Indonesia. Nah, ini tidak tahu seperti apa. Resiko selanjutnya, kontak Anda, data Anda akan bocor. Karena apa? Kita semua tahu, kalau sampai Anda minjol, maka dalam aplikasi pinjol itu Anda akan memberikan akses kontak. Di mana kontak itulah yang jadi jaminan Anda ketika Anda gagal bayar. Jadi kalau sampai Anda minjol, Anda tidak tahu ada angsuran, kemudian nanti Anda dapat uang apa enggak, maka kalau sampai Anda gagal bayar, maka kontak Anda akan hancur. Karena semua Anda akan dipermalukan lewat kontak-kontak Anda. Sehingga dampaknya bisa jadi kontak-kontak tersebut akan terganggu dengan kondisi Anda yang kesulitan bayar pinjol. Ingat, hutang itu pasti, rezeki itu misteri. Contoh saya minjol sekarang. Sekarang apa? Saya dapat gaji. Iya, kalau sekarang saya gajian. Nah, kalau bulan depan tiba-tiba anak sakit, saudara sakit, orang tua sakit, uang gaji untuk bayar sana. Yang harus Anda korbankan kan bayar cicilan pinjol. Wah, itu nasib kontak Anda pasti habis nanti. Karena mereka semua akan diancam oleh DC-nya pinjol. Kalau Anda tidak percaya, coba lihat. Banyak sekali teror-teror pinjol itu seperti apa. Resiko yang lain, handphone Anda itu rawan disadap. Kok bisa, Pak? Nih saya kasih ya. Ketika Anda minjol, Anda kan memberikan persetujuan kepada aplikasi pinjol untuk mengakses handphone Anda. Berarti aplikasi pinjol itu sudah bisa melihat isi handphone Anda. Karena apa? Anda menyetujui. Sehingga nanti ada satu masuk, kalau dalam dunia digital, worm misalkan ya, masuk ke handphone Anda, nah nanti akan berkembang biak. Nah, berkembang biak di situ banyak. Sehingga nanti aplikasi pinjol itu bisa punya full akses terhadap handphone Anda. Makanya tidak jarang hari ini kita terima komplain. Orang gagal bayar pinjol, tiba-tiba akun Gojeknya hilang, akun Shopee-nya hilang, digunakan orang lain gitu ya, dipakai untuk pesan makanan. Itu ada teror yang seperti itu. Tapi kan akhirnya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Dalam handphone kita sudah dikendalikan oleh orang lain, oleh DC pinjol. Sehingga dampaknya privasi Anda habis. Bahkan kemarin sempat kejadian, dari DC pinjol itu bisa mengakses galeri kita loh. Foto-foto kita yang ada di handphone mereka tahu loh. Kita telepon siapa aja mereka tahu. Kontak kita mereka tahu. Nah, rawan disalahgunakan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir itu adalah adanya ancaman denda dan bunga yang tinggi. Sangat umum ya dalam dunia pinjol. Karena apa? Bunga pinjol itu kalau nggak bisa bayar, ngeri. Tidak cuma 1, 2, 3%, 10-20%. Bahkan kemarin ada juga yang hanya pinjam 1 juta, ketika tidak bisa bayar, selama kurang lebih 4-5 bulan itu bengkak, melebihi pinjaman pokoknya. Jadi udah hampir mencapai 3 juta total tagihannya. Nah ini, kalau nggak dibayar, teror semua. Kalau dibayar Pak, duitnya tidak ada. Seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang sekarang punya keinginan untuk minjol atau pengen minjol, lebih baik urungkan niatnya. Gak usah, cari pinjaman yang lain aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.